tugas karena mungkin tidak tahu tempat wadah dan segala macamnya. Talendo sawah ini yang saya kari. Cuma kita beri batas-batas di dalam KTKS. Kita beri fungsi, kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kita sesuaikan dengan kebutuhan orang banyak yang bersifat yaitu sosial. Jadi sosial adalah nafas. Sosial itu adalah nafas dari KTKS. Nafas dari organisasi guyuban. Sebab tanpa ada sosial, dia akan mati suri. Jadi harus kita hidupkan nafas ini. Jangan sampai mati suri dengan tidak berjalannya sosial. Jadi alhamdulillah di kita KTKS berfungsi semua. Oh nampaknya kami akan hebat. Dan jadi itu wow. Kami buah kami kalau yang Ketua ada fungsi masing-masing. Jadi ada bidang-bidang KBRT DPD masuk ke kamar ketua atau batele kan itu. Jadi fungsi itu atau Kapulun. Jadi alhamdulillah sampai saat ini seperti yang saya katakan tadi 15 tahun sudah KTKS berdiri, kita tetap eksis di masyarakat. Nah, kita ingin kembangkan lagi, ya. Kita ingin kembangkan lagi, mencari kawan dan sahabat. Kalau kita pun balam, kawan kita harus balam. Oh, sampai sikok kawan kita. Kalau sikok kawan kita dimakannya balam. Walaupun sikok itu manatinya di ayam, di balam. Terus bedakan. Kalau kita balam, kawan kita cari harus balam. Dan sikok. Kalau kita kambiang, kawannya harus kambiang. Jangan dicampur duakan kambiang dengan harimau. Dimakan ya. Ini kubi kambiang. Ini harus jelas. Harus jelas. Jadi dalam hal ini mungkin kami tidak berpanjang kalimah karena topik kita hanya sebatas celebration atau grand opening sekaligus diri KTKS silaturahmi, bersifat silaturahmi, semoga bisa terjalin dengan baik. Itu kepala muda kita. Kalau kita lihat pada malam hari ini, kalau untuk selanjutnya besok kita mulai launching, pengunjung kita kayak gini, bagaimana kira-kira? Harus kita syukuri, ini yang kita inginkan, ya. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya rasa cukup meriah, cukup ramai karena kursi yang kita sediakan pun semua terisi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Silat-silat kata kita dorong kananya talendo gabung. Ambo mohon maaf kalau tidak ada gading yang tidak retak, manusia bersifat khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Penasihat KTKS yang telah menyampaikan saran dan nasihatnya di depan kita bersama. Mudah-mudahan bisa membuat semangat kita dalam KTKS. Selanjutnya masuk acara utama kita yaitu siraman rohani atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Pak Ustadz Zulkifli. Kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak orang, tapi suara orang semangat. Bilang balik. Dalam hati kan? Nah, dalam hati. Kalau apa-apa perlu dalam hati, kalau ibu kita dalam hati. Ya kan? Awak tengok banyak apa-apa daripada ibu. Kalau ibu-ibu biasa harus dalam hati. Jauh lebih kuat lo sama ibu-ibu daripada awak, malu awak. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pangkal di ujung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak saya himbau gelar, yang kecil tak saya sebut nama, dan juga ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah kita yang hadir semua ini termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama sekali mengawali pengajian kita pada malam hari ini, tentunya tidak lupa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya lah, dengan izin Allah kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini. Dan dengan izin Allah pula kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam menjalin silaturahmi. Salah satu di antara nikmat yang patut kita syukuri, yang hingga hari ini, detik ini kita masih menikmatinya, yaitu adalah nikmat kesehatan, kesempatan. Dan yang terutama sekali, Allah masih memberikan nikmat umur kepada kita. Kadang-kadang Pak, awak waktu sehat tak inginkan datang sakit. Waktu awak masih hidup, kadang awak lupakan mati. Padahal sesungguhnya Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran itu yang pertama disebut adalah mati, barulah awak itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan mati dan hidup kita. Kenapa ayat ini Allah sebutkan yang pertama adalah mati, baru disebutkan hidup? Dikarenakan kita ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak kita mengingat mati selagi kita hidup. Kenapa kita harus mengingat kematian padahal kita masih hidup? Karena setelah datangnya kematian, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Makanya kalau ada kata sambutan, baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita saksikan di hadapan kita telah adanya yaitu mayat almarhum ataupun almarhumah daripada saudara kita. Maka marilah sama-sama kita antarkan ke tempat pengistirahatan terakhirnya. Saya kurang setuju kalau disebut pengistirahatan terakhir, Pak. Setelah awak mati,
kemudian awak diletakkan, diantar ke tempat pengistirahatan terakhir di alam kubur, saya kurang setuju. Kenapa? Karena ketika diantarkan di kuburan bukan berarti itu terakhir tempat kita, karena masih ada lagi nanti awak akan dibangkitkan dari alam kubur, berarti oleh terakhir ini. Cuma terakhir awak hidup di dunia, setelah itu berpindahlah awak di alam kubur. Makanya terkadang kita ini lupa. Makanya nikmat yang patut kita syukuri pada malam hari ini Bapak Ibu bisa datang karena Allah masih memberikan, yaitu nikmat hidup kepada kita. Allah berikan umur. Kalau awak tengok di situ variasi umur awak. Ada yang umur 50 tahun, ada yang 50 tahun, apa-apa ada 50 tahun, 51 tahun ada, 50 ada, ya kan? Bervariasi gitu. Ya kan? Maka nikmat umur inilah yang patut kita syukuri. Makanya di waktu kita hidup ingin awak akan mati. Jadi bersyukur kita kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalaulah kalian itu pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Nikmat itu akan ditambah. Kalau awak pandai mensyukuri nikmat umur yang diberikan oleh Allah, meskipun kematian itu tak bisa ditunda, tak bisa dimajukan, diminta. Tapi walaupun kita lah mati, Pak, kalau kita hidup suka bersilaturahmi, maka itulah yang dikatakan nikmat umur akan terasa selamatnya, berkahnya. Karena apa? Walaupun awak dah mati, tapi awak masih ingat orang karena hidup kita bersilaturahmi. Ini bersyukur Allah akan tambah, meskipun umur itu takkan bisa ditambah. Umur sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi kita bersyukur malam hari itu awak dapat hadir di situ. Persatuan Perkumpulan Keluarga KTKTS ya. Tujuh koto sayo. KTKS. Aku mengisi kalau tidak salah di bulan itu juga ketua kemarin bulan yang lalu ya. Tak sebanyak itu lah orangnya. Kau memang banyak. Ya, bulan yang lalu aku mengisi tak sebanyak itu. Hah? Oh, petang ada hujan. Nah, pokoknya hujan juga masalah. Padahal rusak hujan itu nikmat beberapa. Ya kan? Dan awak itu alasan awak yang hujan. Tapi malam juga memang dia betul ramai. Jadi kita bersyukur dapat hadir di situ. Yang kedua, selanjutnya kita mari berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada manusia yang diutus di muka bumi yang menjadikan suri teladan bagi kita, contoh buat kita. Orangnya yang jujur, orangnya yang amanah. Jangankan orang Islam, bahkan yang di luar sana pun mengakui kejujuran beliau, mengakui kesuri teladanan beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau awak hendak berselawat kepada beliau, rugi awak akan mati. Syafaat beliau yang kita harapkan nanti. Mudah-mudahan dengan kita berselawat, kiranya kita nanti mendapatkan syafaat beliau yang akan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi telah disampaikan oleh Bapak Penasehat. Saya tak mengulas tentang dibukanya lapau atau dibukanya lapau bersana. Saya tak mengulas itu. Karena kalau saya bawa bahasa lapau Bang Sarial, aku kurang mengerti. Tapi setelah disampaikan tadi, sedikit tahulah. Karena banyak orang mengatakan aku orang Minang, aku orang Padang, aku orang Taluk, melencengkan. Namo memang nama orang Minang, namo memang nama orang lain, tapi darah ibadah namo darah orang Jawa. Aku yang banyak melenceng, banyak orang Minang, orang Padang, orang Minang, ya, orang Melayu, orang Taluk. Kalau orang
cari di channel. Jadi channel. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi kalau aku Allah pada saat itu agak-agak Iko guru pecah lele kok. Guru pecah lele lapor sana. Guru kadang kok. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi tausiah kita malam pun aku sampaikan tentang kematian. Kenapa aku menyampaikan tentang kematian? Aku tadi sampai masuk di WA bahwasanya istri daripada Ustaz Rizal meninggal dunia. Malam tadi jam 7 tadi. Ya, dia meninggal. Kita tadi kami cerita di sini. Ya kan? Penyebab kenapa? Kalau cerita memang panjang. Tapi yang dia ini ajalah itu. Kalau ceritanya ya almarhum sebelum menyosaki ini memakan daging kambing. Aku cerita tadi. Daging kambing, dia makan di Pekanbaru daging kambing. Dia kalau tak salah informasi yang gue dapat setahun dia tak makan nasi. Dia mengkonsumsi sayur-sayuran aja. Dia tak makan nasi lah. Jadi orang Turki mungkin kan? Kipulun. Lahir di Turki, kalau orang Turki itu tak makan nasi. Ya kan? Karena ada saudara aku ya, yang tinggal di Turki. Ini orang Berkinang juga, keluarga daripada orang rumah, dapat lagi orang Turki. Jadi di Turki itu tak ada namanya makan nasi kok. Jadi kalau ibu pergi ke Turki, kok jangan banyak nasi itu. Dia ganteng ambo kok, dia ganteng ambo. Kita DPD. Bilangnya ke Indonesia tinggal di Pekanbaru sama lakinya, sampai kini nyo pun tak makan nasi. Jadi aku bercerita lah sama orang rumah, wak cuba mau jangan makan nasi, baca lah. Kan, wak cuba. Jadi makan sayur aja kan itu. Jadi ceritanya ada macam itu. Siapnya makan kambing, daging kambing yang telah dimasak di Pekanbaru, tak laku kemudian yang ngedrop lah sakit. Itu ceritanya yang aku dapat. Sakit lahnya kemudian ini koma, sadar, tak sadarkan diri koma. Ya kan? Jadi dapat informasi tadi yang meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah ini diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dia diampuni segala dosanya, diterima amal semasa hidupnya di dunia dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya berbicara menyampaikan tentang kematian? Kadang awak itu banyak lupa tentang mati. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru dzikrahati bil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutuskan dengan kelezatan. Dunia itu dompet lemak. Dunia dompet lemak, Bu. Ya. Kenapa lemaknya Ibu? Ibu pipi dan pede mana? Ya laki kalau nak kerajo, laki mau beli pipi, itu lemak rasanya. Yang penting doang. kerajo rumah. Aku kerajo mau memasak, mencuci. Kalau itu tak masak, Itu guru. Guru. Yakinlah saya lah. Guru cerele. Kemudian ibu cuci pakai rumah, masak itu kan kayak pipi. Tapi terasa lama karena apa? Karena ibu tinggal di rumah. Dunia ini adalah tempat kelezatan. Maka kata Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutuskan dengan kelezatan. Karena apa? Tatkala kita mati, putus semuanya. Idza matatu adama inqata'anhu salasat. Apabila anak Adam 7 Adam itu mati, maka putuslah hubungannya dengan dia. Apa yang membuat tidak putus? Yang pertama, shadaqatin zariyatin, sedekah jariah. Makanya ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan memutuskan kelezatan itu? Tidak disebutkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, perbanyak kalian mengingat sesuatu yang memutuskan dengan kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu al-maut, adalah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya sama Bapak Ibu, pertama sama Bapak saya tanya, maaf Bapak, kira-kira Bapak kalau pulang dari Siko, matilah, meninggal, siap atau enggak? Yang menjawab siap dua Bapak, yang lain siap. Ibu,
sekiranya pulang dari sini ibu meninggal dunia, siap apa enggak? Hah? Ya, aku tanya siap apa enggak? Siap. Berarti lebih berani ibu daripada bapak. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda tanya tadi, kalau pulang dari Sigo mati ya siap atau enggak? Siap. Tapi kalau ditanya bapak ibu ketika kita pulang dari Sigo, kemudian ditanya Anda mati atau enggak? Apa cara? Pulang dari Sigo ada yang bertanya, turunlah malaikat bertanya sama bapak ibu, Pak, Bu, bapak ibu nak mati atau enggak? Gini, apa sebabnya kita takut dengan mati? Apa sebabnya kita belum siap dengan kematian? Pak, wa ma ja'alna li basari min qablikal huda afa'i ittaba'umul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terdengar oleh dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Ini ayat yang diturunkan juga salah satunya. Ya, maka pada saat itu Umar bin Khattab dia merasa tidak percaya. Tidak percaya. Ya. Tapi setelah dibacakan ayat ini, kemudian di surat juga yang diawali dengan wama Muhammadun, di situ juga disebutkan ketika diturunkan ayat ini barulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu percaya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar mati. Kalau ada aja jawab ini kok, ada orang meninggal dunia matinya, tak percayalah dia mati. Nah itulah salah wah. Kenapa? Karena ayat ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Umar bin Khattab pernah melakukan hal semacam ini. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan menjadikan hidup abadi sebelum kamu Muhammad. Tatkala engkau mati, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan didatangi dengan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, kepadakulah kalian kembali. Surat Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati itu bukan sekarang. Bukan umatnya Nabi Muhammad saja, dulu sebelum umat Nabi Muhammad juga umatnya pada mati. Artinya apa Bapak Ibu? Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW memperbanyak mengingat kematian? Karena tak kalah kita ini di waktu hidup kita tidak ingat mati. Bahkan terkadang di waktu hidup kita berpoya-poya, bermegah-megahan, kita tidak ingat akan mati. Sehingga kapan kita akan berhenti? Bermegah-megahan kamu dengan berlomba-lomba, sadarnya engkau berhenti, ternyata sudah berada di alam kubur. Dan kadang kita lihat Pak, bermegah-megahan kita berlomba-lomba, tapi kita tak ingat berhenti tatkala sudah berada di alam kubur. Apa penyebabnya kita ini takut mati? Pertama, meskipun orang bilang aku tak takut mati, ya benar. Kalau sobatnya gini, cuman kenapa? Walikulli ummatin ajalun fa in jaja ajaluhum la yasta'iruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti akan didatangi dengan kematian. Kalaulah datang kematian tak bisa kita minta untuk dimajukan maupun dimundurkan. Apa sebab awak itu kalau berbicara tentang mati, kadang-kadang ada yang menjawab belum siap. Karena apa? Yang belum siap dia untuk menghadapi kematian disebabkan karena belum ada bekal yang cukup. Pak, nyok kalau bekal itu cukup,
Ya. Tatkala awak lahir menangis, cara awak pulang beko jangan menangis. Tapi kita senang bergembira. Kau rato-rato pendatang di Siko, mohon maaf. Rato-rato itu kampung dari Sumbar, Padang, ya Pak ya. Ke Siko merantau. Beko kalau lebaran nak pulang, ada ndak orang nak pulang kampungnya menangis? Ada ndak? Ada. Tapi orang yang mau pulang kampung bergembira, kadang-kadang sampai walaupun duduknya di kursi, di bangku serap, tapi dia tetap senang. Walaupun ibu-ibu menggendong anak kiri kanan, tetap senang. Kenapa nak pulang? Pulang kampung. Awak akan balik kampung. Kemana kampung kita sebenarnya? Kampung kita bukanlah dunia, tapi dunia adalah tempat persinggahan kita. Kampung sesungguhnya adalah kampung akhirat. Tatkala kita pulang, kenapa kita tidak merasa takut? Kenapa kita merasa takut? Karena belum cukup bekal. Kalau sudah cukup bekal, Pak, tidak takut. Saya isi ceramah di mana-mana, Pak, pulang ditanya apa yang akan dibawa oleh bini. Ini bertanya loh, Mas, bawa apa Mas? Tadi ya Bu ngisi pengajian. Pulang ke rumah ditanya, itu apa Mas? Ada rumahnya kalau manggilannya Mas Pak. Ndak jodoh, Mas man. Cuma boga emasnya emas agak hitam, tak kuning lah. Nah, itu kan kalau emas warnanya kuning, ambu hitam. Tapi ada kawan ambu ngicik ambu ndak hitam mana. Kalau hitam tuh mah hitam, itu hitam lah. Hitam mana? Itu memang betul loh. Ustaz hitam mana? Hitam mana? Ya kan? Ya. Tadi mak hitam, Sopi tadi sama penasehat mak hitamnya ada hitam tuh. Yang itu sebut, yang mak hitam tuh jualnya mak hitam tuh yang menggaleh pakaian itu mak hitam mana? Mohon maaf. Ya. Ambo kalau pulang Pak dari misi pengajian itu ditanya bekal apa yang dibawa? Karena aku setiap pulang pengajian bawa bekal. Insya Allah malam kau bawa bekal. Kita apa bekal tak tahu. Mudah-mudahan ada bekal. Ditanya. Tatkala kita ditanya tentang mati, kenapa kita belum siap? Karena belum cukup bekal. Tatkala bertemu dengan Allah, cukupkan bekal kita. Tak takut dong. Kita tak takut. Mana bekal kita? Pak Ustaz, bagaimana supaya bekal itu dikatakan cukup? Tak banyak loh Bapak. Ya. Di waktu awak hidup itu tadi, waktu awak sehat bersilaturahmi awak. Datang awak bersilaturahmi itu adalah suatu amal. Menjalin silaturahmi. Jadi kalau awak dah bersilaturahmi, pertama rezeki, pintu rezeki dibuka Allah. Ya. Kalau model macam itu yang disediakan makan kalau membayar berapa Bapak? Banyak kok kalau membayar segitu kok. Pikirin aja lah. Duduk awak sekali makan, sepinggan awak makan, minum awak teh manis. Pulang awak tinggal sampai duduk membayar awak berapa hitungannya? 5 Hah? 5 balai. 5 balai. 5 balai 1.000. Itu nasi aja. Ya kan? Sama lauk. Ada lain minum teh. Malam kau disiapkan nasi le ada nasinya Pak. Kau ambo dahulu mengecek kau le ada nasi kan? Teh dingin lah ya doya. Pak penasehat tadi sobinya teh katanya, padahal kopi. Makanya aku heran tadi kan, Pak Ustadz mau teh atau kopi dong? Bingung deh mana kopi mana teh? Yang ada kopi. Bekal kita nih. Makanya penting bekal apa? Bekal kita tuyuk. Mari selagi hidup kita beramal soleh. Bagaimana kita beramal? Bagaimana kesolehan kita? Banyak bersilaturahmi. Orang yang bersilaturahmi itu orang yang baik. Dalam bersilaturahmi jangan engkau cari perbedaan dan jangan engkau jadikan permusuhan meskipun engkau beda suku, meskipun engkau beda dalam berpendapat. Jangan buat perpecahan. Tadi disampaikan oleh penasehat. Datang di Sikogo, ya kan? Mungkin banyak awak rambut sama hitam hati nak tahu sama.
Kalau hati sama tuh lemah lah. Jadi kalau ada Pak orang rumah awak mengecek, dah jangan dapai ke manoyo dah. Ada tahu dah isi hati datu bonga tu. Tak ada orang yang tahu isi hati manusia lah. Yang tahu isi hati manusia itu hanya Allah. Awak nak tahu isi hati, ya isi hati ibu apa nak tahu angin. Ya kan itu. Sampai kini pun isi hati apa pun dia tak tahu. Apa kini pemikiran apa gini, apa nak selesai capek ceramah dia capek makan, apa nak tahu itu. Nyambut ceramah apa kan selesai Pak. Pertama kalau lah mulut muak, itu berhenti. Yang kedua kalau lah gelisah, sedang berhenti ya boleh. Walaupun setengah ayat itu aja itu kunci ceramah. Tapi kalau sama-sama kita kue sampai pagi tidak apa-apa. Le tolong bu, ambo dah tolong ada. Ibu iyalah tolong, ibu duduk, ibu tagak ada sebentar lah, semore ambo. Ya kan? Karena ambo bingung mana ambo duduk, kan itu kan? Awalnya semore, tagak lah mau semore. Kenapa? Bukan tomat sembarang tomat, itu. Ya bu, bukan tomat sembarang tomat dia cari dia kan? Ya kan, ujungnya ujung-ujungnya ya kan cobloslah Pak Ahmad. Itu dong. Ada lain lah. Jadi minggu kadang itu Pak. Banyak ini pantun. Ujung-ujungnya mencoblos yo. Ambil kan? Nah itu. Ya. Jadi siap bekal. Kenapa kita takut mati? Karena bekal kita belum ada, belum cukup. Ya. Makanya bagaimana supaya kita ada bekal? Jangan pernah merasa cukup dengan bekal amal ibadahmu. Orang yang sudah merasa cukup dengan bekalnya, dia akan berhenti untuk berbuat baik. Kuncinya jangan pernah kita merasa puas Pak berbuat baik terus. Ya, satu contoh malam kau tuan rumah berbuat baik sama awak, diundangnya awak. Jadi kata orang katanya kita ustaz apa dah lama aja di ustaz saya, mana lama aja di ustaz kan? Apa dah diundang ceramah adalah siap ceramah atau pulang ada pula isi saku je. Lalu kau ada pula bakal katanya kan? Apa nak kelamaan? Tak ada lamaan, sama-sama ibu menengok ambo lama. Apa menengok ambo lama, tapi aku menengok apa lama. Apa duduk, ibu duduk ambo tagak. Acara tak lama. Ini kan? Pak penasehat, ambo duduk ya. Mohon maaf ketua ya. Ambo nak minum dulu. Maka cukupkan bekal, persiapkan bekal kita. Ibu kalau nak pulang kampung bekal harus cukup. Jangan naik auto tidak ada piti, suruh turun di orang tu kok. Ya. Ketika kita ketemu dengan Allah dengan banyak bekal yang kita bawa, Allah akan senyum sama awak. Awak pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kini kau Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu mengira saya lebih baik daripada Bapak Ibu dalam beribadah, atau sebaliknya kita merasa kita lebih elok ibadah kita, kita lebih baik daripada orang di sekitar kita. Belum tentu. Baik buruknya kita ini tatkala kita nanti terakhir daripada hidup dunia menghadapi sakratul maut untuk kembali kepada Allah, itu yang kita tengok nanti. Baik dakwah. Kini awak mungkin rajin awak sholat, ya kan? Sholat wajib, sholat sunnah, sedekah. Kita mengatakan baik belum tentu. Di mana letak baik kita? Tatkala nanti di akhir kehidupan kita meninggalkan dunia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan kita lihat. Bisakah kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu? Kalau itu bisa kita baca pada saat kita mengembuskan nafas terakhir, maka Rasulullah SAW menjamin dakhalal jannah, surga sampai awal. Jadi gini kau alun tentu awak menjadi orang yang baik. Baik di sepandang mata. Mata awak memandang ya baik. Tapi sesungguhnya baik itu nanti di mana kita kembali kepada Allah di saat akhir hidup di dunia, ketika berpisahnya ruh dengan jasad kita. Jadi yang pertama, apa sebabnya orang itu belum siap mati? Karena bekal belum cukup. Yang kedua, apa sebabnya orang itu takut dengan kematian, belum siap untuk menghadapi kematian? Karena apa dia tidak siap menghadapi kematian Bapak Ibu? Karena kita merasa kita masih banyak dosa. Tunjuk tangan si kau yang tak pernah buat dosa. Oh, tunjuk tangan.
Dosa satu pun. Pak, tunjuk tangan Pak yang tak ada dosa, tetap pernah dosa. Tidak ada. Lebih ibu jangan cakap lagi. Sama siapa pertama itu berdosa setelah menikah? Ngakunya Pak. Sama suami dia. Ya kan? Apa dosa Pak terhadap uang rumah Pak? Terhadap istri awak? Apa sebab? Apa buat dosa? Pak, jujur aja lah Pak, main HP di belakang uang rumah. Main HP sama siapa? Tengok aja lah. Mungkin itu Pak Bu. Perceraian di Tualang ini hampir mencapai 70% disebabkan karena apa? Itu. Makanya campaan apa itu? Bayarnya kuat. Bayarnya kuat. Bayarnya kuat katanya. Itulah Pak Bu. Apa sebabnya kita takut mati? Karena kita merasa masih banyak dosa. Manusia yang terbaik di mata Allah bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa, tapi justru manusia yang terbaik di mata Allah ketika dia berbuat dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu suka dengan orang yang taubat dan orang yang mensucikan diri. Maka kalau kita sadar banyak dosa, bertobatlah. Tobatlah. Okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dianjurkan untuk bertobat? Karena kita merasa banyak dosa. Kenapa kita masih melakukan dosa? Karena kita tak menyadari mati akan datang dengan kita. Jadi kalau orang ingat mati itu, dia tak maulah buat dosa. Kenapa? Karena hidupnya hanya sementara, Bapak Ibu. Ya. Kalau awak mati, tak ada lah. Ibu-ibu, makanya waktu hidup kau banyak-banyak bersedekah. Kalau bisa, buat ya cara model macam itu setiap malam. Tak bisa setiap malam, seminggu sekali. Tak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak bisa setahun sekali. Tak bisa juga alalah, tunggu ya mati ya. Ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Tatkala kita sudah berpisah ruh dengan jasad, kanya hidup kau jangan sombong lagi. Ada artinya awak sombong hidup kau lah Bapak Ibu. Ya. Tak ada artinya. Kenapa? Sombong awak hidup mati awak tak ada apa-apa kecuali amal ibadah awak. Kalau lah mati awak terbungkus dengan kain kapan. Siapa yang membungkus kain kapan? Bukan awak sendiri, orang yang membungkus. Ya kalau anak berani, kadang anak takut melihat mayat apanya. Jadi apa? Kalau perlunya awak silaturahmi kamu. Siapa tahu ketika awak pulang dari situ ada yang duluan dipanggil oleh Allah. Mati awak. Maka apa? Tidak boleh dipanggil dulu dah. Pasti yang di situ. Siapa yang tua-tua? Ya kan? Itu. Ya. Mati awak Pak. Tak ada. Kain kapan yang awak bawa? Berbungkus dengan kain kapan. Berbungkus dengan kain kapan bukan hanya sekedar dibungkus, tapi kita dimasukkan di suatu tempat yang tak seperti itu luasnya. Lah dibungkus di kek pulau dong, kek kaki, kek kepala. Tengkan Bapak Ibu. Lalu untuk apa mati hidup awak sombong? Tak ada guna. Lah di kek awak mulailah diangkat ulang. Ya kan? Diangkat. Lah diangkat di lotaan di topi dia yang lahat nampak di situlah digali tanah itu di lotaan di topi. Kalau sekiranya mayat itu bisa mengejeknya, tahu awak mendana apa yang disobutinya, ini takkan hendak kan apa bekalnya lejuk. Ini masih banyak musuh. Kenapa? Tapi karena sudah datangnya mati, mau tak mau awak dibungkus oleh kain kapan kemudian dimasukkan ke liang lahat. Sampai dia lihat kadang kalau musim panen, kalau musim hujan macam kini doh. Tanah basah dengan air. Ya. Keluarlah ulek-ulek sadonya dari situ, cacing-cacing keluar. Tadi kain kapan yang begitu putih, kotor dengan apa? Banyaknya lumpur air yang bercampur dengan tanah. Kalau Bapak Ibu nak pergi ke sini tadi jatuh Bapak Ibu di jalan kotor
Oh, Pak, tolong Pak, jangan dimasukkan suamiku, kasihan tuh kotor, kain kapannya tolong naikkan Pak, ganti Pak, takkan bisa. Ambo lang Pak, nak lagi macam-macam nampak. Ambo selalu kalau ada orang meninggal dunia tualang tuh di sekitar ambo tuh ambo lah yang menengok, ambo lah yang menampungan, ambo yang memandikan, ambo yang mengapankan, ambo yang jadi imam sholat. Kadang itu pula Pak. Makanya kalau waktu anak laki-laki ajari anak itu untuk melaksanakan kifayah. Jangan ustaz pula yang menjadi imam tatkala orang tuanya lah mati. Apa hubungan aku sama apa? Tidak ada. Tapi kalau anak ketika menjadi imam, Allahu Akbar, sang ibu, sang ayah yang sudah tidak bernyawa senyum melihat anak yang menjadi imam di hadapan. Jadi kalau ustaz pula apalagi ambo sekali-kali undang di situ. Tiba-tiba lah ambo jadi imam Allahu Akbar. Pas pula acara itu tak datang yang tadi sapu lah jadi imam. Sekali-kali undang situnya tak tiap hari di lumpur.